Shalom saudara yang diberkati Tuhan, apa kabar semua? Saya sungguh bersuka cita boleh hadir di tengah-tengah saudara, warga surga yang diberkati, duta Kristus yang diurapi. Saya percaya bahwa kesempatan kali ini bukanlah sebuah kebetulan. Kita boleh berkumpul bersama, ada di satu acara yang sungguh sangat spesial ini, Family Blessing regional yang sangat diberkati. Kenapa? Karena Tuhan menetapkan langkah-langkah orang benar. Hari ini setiap saudara dan saya dituntun kepada anugerah Tuhan, ya, kepada segala hal yang benar dalam setiap kehidupan kita. Ini sebuah pilihan yang tepat, saudara, kita boleh ambil bersama-sama. Saya mendorong saudara bahwa biarlah kita menjadikan Family Blessing ini adalah komunitas, di mana bahkan kita berkata adalah keluarga kita sendiri. Kita bisa bertumbuh bersama, memenangkan jiwa bersama-sama. Kenapa? Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan itu menetapkan satu rancangan yang besar bagi setiap saudara dan saya. Untuk itu, kita boleh melihat, menyaksikan setiap anugerah demi anugerah yang Tuhan mau nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita berada di dalam komunitas Family Blessing, ya, ini satu hal yang penting. Karena Tuhan itu tidak menetapkan saudara untuk tinggal menjadi pribadi yang selalu sendirian. Tuhan menciptakan kita untuk tinggal di dalam komunitas. Ketik komunitas, 1, 2, 3, komunitas. Gereja adalah komunitas yang baik. Saling dimana kita bisa menguatkan, saling kita bisa mendoakan satu sama lain. Bahkan seperti ketika kita mengalami ujian dalam kehidupan kita, kita ini mengerjakan ujiannya tidak dikerjakan sendiri, tetapi kita mengerjakannya bersama-sama. Sehingga seberapapun berat tantangan atau rintangan yang sedang kita hadapi atau alami, saya yakin dan percaya bersama-sama segala sesuatu itu dihadapi dengan lebih mudah. Segala sesuatu itu kita bisa hadapi dengan lebih kuat. Kenapa? Karena ada temannya, ya, ada yang menanggung beban itu. Kita tidak sendiri, tetapi bersama-sama. Satu ayat yang saya rindu untuk bagikan pada kesempatan kali ini. Yuk kita buka Bible kita di Mazmur 133 ayat yang pertama. Mazmur 133 ayat yang pertama berkata demikian, lihatlah alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara hidup bersama dalam kesatuan. Lihatlah alangkah baiknya, saudara, dan indahnya. Apa yang Bible katakan? Bahwa hidup itu akan menjadi lebih indah. Hidup itu akan menjadi jauh lebih baik ketika kita hidup di dalam kesatuan. Untuk itu saya ingin mendorong saudara melalui Family Blessing ini. Kita menjadi hidup ini penuh dengan satu hal yang indah, satu hal yang baik. Bahkan Bible berkata kita adalah satu tubuh di dalam Kristus. Maka itu kita selalu perlu untuk bersatu, ya. Apapun mungkin salah pahamnya atau apapun mungkin ungkapan yang pernah disampaikan yang pernah bisa mengelukai hati kita, biarlah kita tetap ambil satu prinsip, tetap mau bersatu. Ya mungkin ada dikecewakan atau mungkin ada satu dan lain hal yang kurang sepaham, tetapi kita mau ambil prinsip tetap bersatu. Karena Tuhan menetapkan kita berada dalam satu komunitas yang diberkati, satu komunitas yang membangun, satu komunitas yang membuat kita alami anugerah Tuhan, ya. Ada dua hal yang saya ingin sampaikan pada kesempatan kali ini. Alasan kenapa kok kita harus bersatu. Yang pertama, yaitu karena kita membutuhkan satu sama lain.
Mungkin saudara berkata bahwa, oh pastor saya bisa hidup sendiri, nggak butuh orang-orang lain. Oh saya bisa kerja sendiri, semua bisa serba sendiri kok. Saya sendiri ini adalah orang yang introvert saudara. Bahkan terkadang kalau saya mau melayani harus bergumul terlebih dahulu. Saya jujur saja. Karena saya orang introvert, kalau ketemu banyak orang itu kadang-kadang aduh kayak kurang nyaman seperti itu. Tapi satu waktu Tuhan itu memberi saya hikmat bahwa kita ini manusia yang jatuh dalam dosa. Ya walaupun kita sudah ditebus, tetapi kita hidup tinggal di dalam dunia yang penuh dengan dosa. Kita ini hidup di dalam lingkungan yang penuh dengan tantangan dan cobaan. Ketika kita berkata bahwa, oh saya bisa hadapi sendiri kok. Oh saya bisa menanggungnya sendiri kok. Kita ini sedang bercanda saudara. Ya kenapa? Karena bagaimana kita bisa menghadapi segala sesuatu yang sebegitu berat itu sendiri. Kita lagi bercanda kalau kita berkata seperti itu. Mau seintrovert apapun kita hari-hari ini, Tuhan sudah memberikan kita teman-teman. Kita sudah diberikan oleh Tuhan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tujuannya bukan untuk menjatuhkan, tetapi malah untuk memberikan kita satu kekuatan yang baru bersama-sama. Yuk kita buka Bible Ibrani 3 ayat 12. Sana dikatakan, perhatikanlah saudara-saudara, agar jangan ada seorang pun dari kamu mempunyai hati yang jahat dalam ketidakpercayaan, sehingga membuat kamu berpaling dari Elohim yang hidup. 13. Hendaklah setiap hari kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada seorang pun dari antara kamu menjadi keras hatinya oleh apa? Tipu daya dosa. Wah ini gak main-main ini ayat ini. Iya memang kita sudah diselamatkan pastor, tetapi biarlah saudara itu hidup hatinya itu loh saudara, gak jahat. Ya, hatinya itu loh supaya tidak jahat. Karena gak ada hari ini yang bisa menyelami hati orang. Walaupun tampangnya sepertinya lugu, kelihatannya manis, kelihatannya polos gitu kan, tapi dalamnya setajam silet. Wah ini. Nah bagaimana supaya kita ini gak jahat? Caranya hati kita ini gak jahat seperti apa? Bible berkata, harus kumpul dengan orang baik. Ya, kita ini harus kumpul, harus berteman, harus bergaul dengan orang-orang yang baik. Pergaulan baik itu merusak kebiasaan yang buruk. Ya, pergaulan yang baik itu merusak kebiasaan buruk. Bible berkata pergaulan buruk merusak kebiasaan baik. Kalau saya balik ya, pergaulan baik kita itu merusak kebiasaan buruk kita. Kalau hari-hari ini saudara berpikir satu hal yang mungkin jahat gitu, ketika saudara berkumpul, bertumbuh bersama orang-orang yang baik, kita ketularan saudara. Kita tertular menjadi pribadi-pribadi yang baik. Ya. Untuk itu kita butuh untuk tumbuh di dalam satu komunitas yang sehat. Tumbuh dalam satu komunitas yang baik. Supaya hidup kita bukan penuh dengan ketidakpercayaan. Ayat tadi lanjutannya, sehingga membuat kamu berpaling dari Elohim yang hidup. Bukan hanya saja mempunyai hati yang jahat, dalam ketidakpercayaan pula. Biarlah hari-hari ini kita ini dipenuhi firman, dipenuhi hati yang yakin, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya sendiri punya istri itu takut dengan cicak, saudara. Begitu ketemu atau lihat cicak, dia langsung teriak gitu kan. Karena pernah punya pengalaman yang buruk dengan cicak gitu. Dan akhirnya anak saya mulai ketularan. Dia juga mulai takut cicak karena melihat mamanya bereaksi ketika melihat cicak, teriak dan lari. Maka anak saya juga mulai, kalau melihat cicak dia mulai waspada. Ini jangan-jangan nanti kenapa ini? Ya bisa apa ini? Padahal saya bapaknya itu pelihara reptil, pelihara yang lebih menggelikan mungkin ya. Tapi karena anaknya ini bingung ya kan, mau percaya yang mana? Ini mamaku kok takut sama cicak, ini papaku kok ngajari berani dengan reptil, mau yang mana ini? Kadang-kadang kita dihadapkan hari-hari ini sebuah pilihan antara kita mau dijerumuskan kepada dosa atau kita mau percaya kepada janjinya Tuhan.
Ya, kita mau terjerumus di dalam pengaruh dosa atau kita mau percaya kepada janjinya Tuhan. Maka itu kita perlu satu sama yang lain. Supaya apa? Yang jelek-jelek ini loh kita kikis. Sehingga kita tidak kena tipu daya dosa. Dosa itu menipu daya loh saudara. Saya mau berkata dosa itu menipu daya. Dosa itu menjebak. Dosa itu seringkali berkata bahwa sekali aja. Sudah, tidak ada yang tahu. Sekali aja, sekali lagi. Tidak ada yang komentar. Terakhir. Terakhir, sudah terakhir, paling terakhir. Dan di situ kita sudah mulai terjerumus. Di situ kita mulai tertipu daya oleh sengat dosa. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Hendaklah setiap hari kamu saling menasehati. Berapa sering saudara? Setiap hari, selama masih dikata hari ini, setiap hari. Saya sendiri setiap hari menasehati anak saya, karena saya adalah bapaknya. Tapi kemudian siapa yang menasehati saya? Ya kan? Ada orang-orang yang di sekitar saya yang selalu menasehati saya. Saya sendiri pun juga punya satu grup di WA yang bernama TikTok. Wow. Nah, ini adalah orang-orang yang di sekitar saya yang selalu memberikan masukan, yang selalu menegur bahkan. Dan saya rindu melalui Family Blessing ini adalah wadah untuk kita ini menjadi pribadi-pribadi yang tidak tertipu daya oleh dosa. Sehingga kita ini bisa saling menasehati, kita bisa saling menegur. Bahkan kalau saudara mendapati saya salah, mohon saya diingatkan. Setelah diingatkan, bukan dijatuhkan, tetapi disemangati lagi saudara. Galatia 6 ayat yang pertama berkata bahwa, saudara-saudaraku, jika seorang didapati bersalah, hendaklah kamu yang rohani membimbing orang tersebut dalam roh yang lemah lembut, sambil memperhatikan dirimu sendiri supaya kamu juga jangan dicobai. Ya. Setelah kita mengingatkan setiap hari, atau mungkin ketika kita mendapati seorang yang bersalah, ya, kita menjadi pribadi yang membimbing, yang lebih rohani. Dengan apa? Lemah lembut. Membimbing sendiri ini punya kata asli, yaitu kata riso. Kata riso artinya juga menyembuhkan. Membimbing ini juga menyembuhkan. Ibaratnya seperti tulang yang patah. Tulang kita ketika jatuh patah gitu kan, perlu dibalut, perlu diobati, perlu diperhatikan. Nah, sama halnya ketika kita mendapati seorang yang bersalah. Biasanya kan kita langsung hukum. Tapi sebetulnya ketika kita jatuh dalam dosa, apa yang Yesus lakukan dalam kehidupan kita? Bukan Yesus menghukum, tetapi Yesus membalut kita dengan kasih-Nya. Maka dari itu saya ingin mendorong saudara semua untuk memiliki teladan yang sama. Teladan yang Yesus lakukan, yaitu adalah membalut sesama dengan kasih Kristus. Karena Yesus Kristus telah membalut kita dengan kasih. Yuk kita memberikan kasih yang kita terima kepada orang-orang yang bersalah kepada kita. Bukan dengan hakim, bukan dengan tuntutan, bukan dengan tuduhan. Tetapi kita membalut dengan kasih. Galatia 6 ayat 2 berkata, bantulah dalam menanggung beban sesamamu. Dengan cara ini kamu memenuhi semua ajaran Kristus. Saudara lihat, ketika kita membantu dalam menanggung beban, kita ini memenuhi semua ajaran Kristus. Baik ketika dia terjerumus, ketika seorang yang bersalah, itu adalah sebuah beban. Ketika kita biarkan dia bersalah, terjerumus, itu adalah beban saudara. Tapi biarlah kita memiliki sebuah kerinduan hati untuk menanggung beban. Ya, kalau bersalah, kita berikan kalimat yang membangun. Kita membalut dengan kasih. Dalam hal ini, kita semua memenuhi ajaran Kristus. Yang setuju katakan amin. Setuju katakan amin. Kenapa kita harus bersatu? Yang pertama yaitu kita saling membutuhkan. Yang kedua, kita saling memiliki satu sama lain. Bukan hanya saja membutuhkan, tapi kita juga memiliki satu sama lain. Kalau mau pakai hashtag, yaitu adalah hashtag I have your back. Ya, saya punya orang-orang yang selalu ada, selalu setia.
Saudara juga punya rekan-rekan yang selalu ada, yang selalu setia. Kita ini selalu memiliki satu dengan yang lain. Ya. Galatia 6 ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik kepada siapa? Semua orang, terutama kepada saudara seiman. Saudara seiman, saya tertarik dengan kata saudara seiman. Kita ini dulur, saudara. Kita ini saudara. Ya, waktu saudara berkata, aku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, dia sudah mati di kayu salib, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Saudara itu sedang berkata bahwa saudara ini masuk dalam kartu keluarganya Elohim, saudara. Kita ini menjadi anak-anak Elohim. Ya. Status kita ini berubah. Warga kenegaraan kita juga berubah. Jati diri kita juga berubah. Duta Kristus. Dan terlebih lagi, saudara punya saudara seiman. Coba katakan kepada kanan kiri saudara, kamu saudaraku, kamu saudaraku. Iya. Ketika satu kali saya sedang dengan Zoom kesukaran gini kan. Gimana ini caranya? Saya lihat punya Pastor Billy bagus, saya ngobrol sama Pastor Billy. Tiba-tiba Pastor Billy langsung datang ke rumah. Diajarin saya, oh ini loh caranya begini loh, ini gini. Oh, selesai, sudah, beres. Saudara lihat, ini loh, saudara itu seperti itu. Baik saudara kandung, baik saudara seiman. Kita semua adalah saudara. Terlebih lagi kita ini punya Bapa yang selalu memerhatikan kita. Pasti Tuhan akan selalu menolong. Tuhan akan selalu menopang dalam segala keadaan yang sedang kita hadapi. Ya. Kalau sesama saudara saja bisa menolong, membantu, apalagi Bapa di surga. Oh, saya yakin dan percaya. Biarlah kita ini menjadi satu komunitas, satu keluarga yang diberkati. Keluarga yang selalu menjadi langganan mujizat. Yang setuju katakan amin. Katakan aku terima mujizat. 1, 2, 3, aku terima mujizat. Oh, sekali lagi, aku terima mujizat. 1, 2, 3, aku terima mujizat. Amin, 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 amin. Setiap saudara hari ini adalah duta-duta Kristus yang menerima mujizat, menerima keajaiban Tuhan. Saya mau cerita tentang ilustrasi kopi, saudara. Saudara tahu kopi saset itu? Kalau kopi saset mungkin sekarang harganya 3.500 gitu ya. Kopi saset itu begitu kita buka, kita aduk-aduk sendiri ya 3.500 kita nikmati sendiri. Tapi berbeda ketika kita pergi ke warung, saudara. Kita pergi warung, kita pesan, Bu, kopi 1 gitu. Ternyata kopi yang sama itu harganya berbeda. Bukan lagi 3.500, mungkin 5.000 atau 6.000. Kenapa? Karena kita berada di warung. Tetapi berbeda lagi ketika kita pergi ke mall. Kita pesan kopi, di mall harganya bukan lagi 5.000 atau 6.000. Mungkin naik menjadi 35.000. Dan yang paling seru kalau saudara pergi ke hotel bintang 5, ya, hotel mewah, saudara pesan kopi, tidak ada kopi yang 5.000, tapi kopinya nambah nolnya menjadi 50.000. Kenapa saya ceritakan ini kepada saudara? Kok bisa kopi itu dari harga mungkin satu saset sekitar 3.500 kok sekarang bisa menjadi 50.000? Karena lingkungannya, saudara. Karena lingkungannya. Hari-hari ini kepada siapa saudara bergaul? Di mana lingkungan saudara? Saya mau berkata pada setiap saudara bahwa pilihlah untuk bergaul dengan Yesus. Kenapa? Yesus sudah mengubah kehidupan kita. Kita yang tadinya pendosa menjadi orang yang bebas di dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus. Di mana hari-hari ini saudara berada? Di mana saudara hari-hari ini memilih untuk meluangkan waktu saudara? Siapa orang-orang dekat saudara? Kalau kopi saja, ya, kopi yang sama, beda tempat, beda lingkungan, harganya bisa naik. Apalagi kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah dipindahkan dari maut menuju kepada surga. Dari kebinasaan menuju kepada kekekalan. Maka dari itu saya ingin mendorong saudara. Bergaul kariblah dengan Tuhan Yesus Kristus.
Biarlah Yesus yang memampukan kita hari ini, baik kemampuan, baik keinginan, untuk berbuat baik. Selagi masih ada kesempatan, berbuatlah baik untuk siapa? Semua orang, terutama saudara seiman. Untuk semua orang loh saudara. Kalau masih dikasih kesempatan kita hidup, ya, hari-hari ini, biarlah kita menjadi pribadi yang berbuat baik kepada semua orang, terutama saudara seiman. Saudara, ada di dalam satu komunitas yang menurut saya itu adalah komunitas yang berharga. Banyak orang di luar yang gak punya teman, gak tahu harus pergi kepada siapa ketika mereka alami persoalan, mengalami rintangan, tantangan dalam kehidupannya. Tapi hari ini kita sudah diberkati Tuhan. Kita sudah diberikan teman-teman yang baik. Kita sudah diberikan lingkungan yang baik. Lingkungan yang bukan menjatuhkan, tetapi lingkungan yang membawa kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Ya, seperti berlian yang dipoles. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Dan terlebih lagi di atas segalanya ada Kristus yang selalu hadir dalam setiap kehidupan kita. Maka dari itu, kenapa kita harus bersatu? Ya, kalau saudara berkata, nggak butuh aku pastor, aku bisa hidup sendiri. Kita ini saling membutuhkan satu sama lain, saudara. Kita saling membutuhkan, dan terlebih lagi kita saling memiliki satu sama lain. Kita adalah warga surga, ya, dalam kartu keluarga yang sama, yaitu keluarga Elohim yang diberkati Tuhan. Saudara setuju? Satu hati kita mau berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur pada kesempatan kali ini oleh anugerah-Mu kami diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa setiap kami, Tuhan tidak ciptakan menjadi pribadi yang sendiri. Tidak pribadi yang mengalami segala kondisi dengan kekuatan kami sendiri. Tetapi bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memampukan kami untuk melakukan segala perkara. Karena ada Yesus yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk rekan-rekan yang baik di dalam family blessing. Kami percaya bahwa bukan sebuah kebetulan kami ada di komunitas ini. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan mau membawa kami kepada level demi level yang lebih lagi dan lebih lagi. Tuhan mau mempersiapkan karakter kami. Tuhan mau mempersiapkan kehidupan kami menjadi duta-duta Kristus yang handal dalam marketplace, dalam kehidupan masyarakat, dalam manapun kami berada. Disitulah kami mau mempermuliakan nama Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang mengikuti acara ini. Berkat Tuhan nyata atas setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus percaya diberkati Tuhan. Sama-sama kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua.